Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Misteri Alas Tawangan. Cerita ini ditulis oleh Indra Gunawan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Misteri Alas Tawangan. Si Mas Parto turun lalu bergegas masuk ke dalam rumah, disambut oleh Lestari yang terbangun oleh suara berisik mereka. Permadi dan Anggi ikut turun lalu mengikuti langkah Mas Parto masuk ke dalam rumah. Dia tidur di kamar itu. Mas Parto menuju ke salah satu kamar yang ada di sisi kiri ruangan, lalu masuk ke dalam kamar yang lain. Perlahan Permadi membuka pintu kamar yang ditunjuk oleh Mas Parto. Nampak di atas dipan terbaring seorang bocah perempuan berwajah manis yang tengah tertidur lelap, seolah sama sekali tak merasa terganggu oleh suara ribut barusan. "Wah, ini anakku," pelan Permadi berbisik sambil melangkah masuk ke dalam kamar. Untuk sesaat ia hanya bisa tertegun, berdiri diam di sisi ranjang sambil menatap wajah si bocah yang nampak begitu damai dalam tidurnya. Pelan-pelan Permadi lalu duduk di tepi ranjang membelai rambut panjang si bocah. Ia mengecup lembut keningnya. Gadis cilik itu menggeliat dengan mata masih terpejam, bibir mungilnya menggumam pelan, mengucapkan kata-kata yang tidak begitu jelas terdengar. Masih dengan gerakan perlahan, Permadi menepuk-nepuk lembut paha si gadis, lalu membetulkan letak selimutnya yang sedikit tersingkap akibat gerakan menggeliat tadi. Samar terdengar suara helaan napas panjang. Permadi bangkit lalu melangkah keluar kamar, melewati begitu saja sosok Anggi yang menyaksikan semua kejadian itu dari ambang pintu kamar. Gadis itulah yang barusan menghela napas panjang karena ikut merasakan perih dan sakit yang mencoba ditahan oleh laki-laki yang belum lama dikenalnya itu. "Kita berangkat." "Aku ikut." "Ri, kamu jaga rumah baik-baik," Mas Parto berpesan kepada sang adik sambil menyelipkan sebilah keris di pinggangnya. "Kunci pintu rapat-rapat. Apapun yang terjadi jangan pernah keluar rumah. Siapapun yang datang mengetuk pintu jangan dihiraukan. Ingat, sebelum matahari terbit jangan sekali-kali membuka pintu. Ingat itu baik-baik." Lestari hanya mengangguk. Ketiga orang itu pun segera berlalu keluar kamar. Sampai di halaman, seorang ternyata telah menunggu mereka. Seorang lelaki tua berpakaian serba hitam dengan sebilah golok yang terselip di pinggang. "Mbak, mau kemana kalian?" "Bukan urusanmu, Mbak. Dan jangan coba-coba untuk menghalangi kami." "Rupanya Permadi. Syukur kalau kau sudah datang dan aku sama sekali tidak ada niat untuk menghalangi niat kalian. Tapi sebelum itu izinkan orang tua ini untuk menyampaikan sesuatu padamu." "Maaf Mbak, tapi kami tidak punya waktu." "Aku tahu nak, karena itulah aku menyempatkan diri untuk datang kemari." Orang tua itu berkata dengan nada lembut. Ia tahu sedikit banyak Permadi masih menaruh dendam kepadanya karena dulu membiarkan Bayan Atmo itu mengusirnya dari desa, dan ia juga sudah hafal dengan sifat Permadi. Sedikit saja ia salah bicara maka akibatnya akan fatal. "Apa maksudmu, Mbak?" "Bukan apa-apa. Sebaiknya ku ceritakan saja sambil jalan karena aku tahu waktu kalian tidak banyak." "Tunggu, jangan bilang kau..." "Ya, aku akan ikut dengan kalian. Jangan membantah nak. Izinkanlah orang tua ini menebus kesalahannya di masa lalu.
Permadi terdiam. Laki-laki itu sedikit bimbang. Dengan melibatkan Mas Parto saja ia sudah merasa bersalah, apalagi kini ditambah dengan Bahmo. Meski ia kurang suka dengan laki-laki tua itu, namun ia juga tidak ingin orang tua itu sampai ikut celaka karenanya. Kita berangkat, tidak ada waktu lagi untuk berdebat. Mereka berempat lalu melangkah beriringan menyeberangi sungai, lalu masuk ke dalam hutan, dan petualangan pun dimulai. Perlukah kamu membawa itu? Hanya untuk berjaga-jaga. Kenapa? Karena kamu satu-satunya orang yang pernah masuk ke hutan ini dan berhasil keluar dengan selamat. Itu hanya kebetulan. Aku tidak yakin kalau kali ini kita bisa kembali. Bisa kau ceritakan bagaimana kau dulu bisa kembali hidup-hidup dari hutan ini? Anggi yang penasaran ikut bertanya. Gadis itu sepertinya sudah agak tenang kini, karena menyadari bahwa ia tidak lagi sendiri. Ada orang yang rela bertaruh nyawa untuk membantu dirinya menyelamatkan sang kakak. Kau pasti sudah tahu dari cerita yang kau baca itu. Jadi benar kau diselamatkan oleh sosok bayangan putih misterius? Entahlah, yang aku tahu saat itu aku sudah hampir mati menjadi bulan-bulanan para monyet siluman itu. Saat tiba-tiba ada sosok bayangan putih yang melesat menyambar tubuhku. Lalu setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Begitu tersadar aku sudah terkapar di pinggir sungai dekat dengan desa. Nyi Asi. Siapa, Mbah? Bayangan putih itu, aku yakin itu adalah Nyi Asi, perempuan yang dulu dituduh sebagai biang keladi dari wabah yang melanda desa, yang jasadnya dibuang ke dalam jurang. Dukun perempuan itu? Itulah yang tadi ku bilang ingin ku sampaikan pada kalian, terutama padamu, Permadi. Bahmo menghentikan langkahnya lalu berbalik dan menatap Permadi yang berjalan di belakangnya. Ceritakan saja sambil berjalan. Baiklah. Nyi Asi memang dikenal sebagai seorang dukun, tapi dukun beranak. Bukan dukun ilmu hitam seperti yang didesas-desuskan oleh orang-orang di waktu itu. Orangnya baik, ramah, dan gemar menolong siapa saja tanpa pandang bulu. Dia juga cantik, bisa dibilang Nyi Asi adalah kebang desanya patrolan. Tidak heran kalau banyak pemuda yang tergila-gila padanya, termasuk juga diriku. Sayang nasibnya justru tak sebaik sifatnya. Ia tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Bagaimana ceritanya, Mbah, sampai orang sebaik dia bisa dituduh sebagai dukun penganut ilmu hitam? Fitnah, nak. Fitnah yang sangat kejamlah yang membuat perempuan itu harus meregang nyawa dengan sangat mengenaskan. Aku masih kurang mengerti, Mbah. Kau terlalu banyak bertanya. Permadi mendengus tak suka. Sepertinya laki-laki itu juga sudah mulai tertarik dengan kisah yang diceritakan oleh Bahmo. Baiklah, aku ceritakan kisah lengkapnya. Jadi waktu itu menjelang pemilihan Bayan yang baru, Salim, Bayan yang lama, sudah hampir habis masa jabatannya. Namun sebagian besar warga masih berharap Salim mau mencalonkan diri lagi, mengingat bahwa Salim memang seorang Bayan yang baik dan bijaksana. Salim pun menyanggupi permintaan warga tersebut, dan yang menjadi lawan Salim dalam pemilihan Bayan itu adalah Kang Atmo, yang sekarang kalian kenal sebagai ayah dari Bayan yang sedang menjabat sekarang. Namun ada yang mengganjal niat Kang Atmo kala itu. Tidak lain adalah Nyi Asi. Entah bagaimana ceritanya, Nyi Asi ternyata hamil mengandung benih dari Kang Atmo. Sebenarnya Nyi Asi tidak banyak menuntut, ia hanya mau dinikahi secara sah.
Tapi Kang Atmo keberatan karena sejatinya ia sudah memiliki seorang istri. Alih-alih menikahi Nyi Asi, Kang Atmo justru meminta Nyi Asi untuk menggugurkan kandungannya. Manusia bejat. Ya begitulah nak. Manusia bejat itu julukan yang tepat untuk Kang Atmo. Nyi Asi tentu saja tidak mau menuruti permintaan Mbah Atmo itu. Ia justru mengancam akan menyebarkan aib itu jika Kang Atmo tak bersedia menikahinya. Kang Atmo tentu saja seperti kebakaran jenggot mendengar ancaman dari Nyi Asi itu. Reputasinya sebagai calon bayan bisa rusak kalau aib itu sampai menyebar. Kang Atmo jelas tidak ingin hal itu sampai terjadi. Namun untuk menikahi Nyi Asi juga ia jelas tidak bisa. Akhirnya tidak ada cara lain untuk menyelamatkan nama baiknya selain melenyapkan Nyi Asi yang dianggapnya sebagai ancaman. Kang Atmo dengan kesaktiannya dimilikinya sebagai seorang dukun menyebarkan penyakit aneh yang menyerang warga desa dan menjadikan Nyi Asi sebagai kambing hitam atas peristiwa tersebut. Warga terpengaruh dan terjadilah tragedi itu. Nyi Asi berhasil dilenyapkan dan Salim yang saat itu masih menjabat sebagai bayan mengundurkan diri karena merasa gagal untuk mencegah peristiwa berdarah itu. Kang Atmo tertawa puas sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain berhasil melenyapkan Nyi Asi, ia juga berhasil menyingkirkan lawannya dalam pemilihan bayan. Dengan mulusnya Kang Atmo akhirnya berhasil menduduki jabatan bayan di desa Patrolan. Tragis sekali nasib Nyi Asi, Mbah. Ya begitulah. Meski ia tak tewas saat dilempar ke dalam jurang itu, tapi ia meninggal saat melahirkan anak yang dikandungnya. Nyi Asi tidak tewas maksudnya, Mbah? Ya, aku yang waktu itu kurang setuju dengan tindakan Kang Atmo. Diam-diam menyelinap ke dasar jurang saat warga berencana untuk menghabisi Nyi Asi. Beruntung sebelum tubuh Nyi Asi berhasil mendarat di dasar jurang, aku berhasil menangkapnya. Tapi sayangnya entah karena trauma atau apa, bayi dalam kandungannya keluar sebelum waktunya. Lalu, Mbah? Tentu saja aku panik. Aku sama sekali tidak punya pengalaman menolong orang yang melahirkan. Tidak ada juga orang yang bisa kumintai pertolongan. Akhirnya Nyi Asi pun menghembuskan napas terakhirnya setelah sebelumnya menitipkan bayi yang dilahirkannya itu padaku. Tak banyak yang bisa kulakukan waktu itu selain menguburkan jasad Nyi Asi di hutan ini. Sementara bayi mungil yang tidak berdosa itu aku titipkan pada seorang familiku, karena aku tidak mungkin bisa merawatnya. Lalu di mana bayi itu sekarang, Mbah? Itulah inti dari apa yang ingin aku sampaikan pada kalian. Mbah Mo menghentikan langkah lalu berbalik dan menatap ke arah 3 orang pendengar ceritanya itu. Bayi itu adalah kamu, Permadi. Apa? Angga menggeliat lalu mengerang lirih merasakan sakit yang teramat sangat di sekujur tubuhnya. Tulang belulangnya berasa remuk redam, memar lebam dan luka-luka dengan darah yang mulai mengering menghiasi sekujur badannya.
menyisakan rasa perih dan ngilu bukan kepalang. Masih dengan tubuh yang terkapar di atas rerumputan, Angga mengerjapkan kedua matanya, mencoba mengenali suara di sekelilingnya. Sejauh mata memandang, hanya keremangan yang nampak, biar sinar rembulan seolah enggan untuk menyapa tempat di mana dia sekarang berada. Bayangan hitam samar terlihat menjulang tinggi di sisi sebelah kirinya. Sebuah tebing yang sangat curam dengan bebatuan karang yang mencuat tajam di beberapa bagian. Aroma busuk yang sangat menyengat tercium menusuk hidung, membuat laki-laki itu merasa mual bukan kepalang. Tempat macam apa ini? Angga berusaha untuk bangkit, terasa sakit di sekujur badan sebisa mungkin ia tahan. Dengan bersusah payah akhirnya ia bisa duduk, lalu beringsut menyandarkan punggungnya pada tebing karang. Nafasnya tersengal, menahan rasa nyeri yang begitu hebat di bahu kirinya. Entah terkilir atau malah patah tulang, Angga tidak begitu memperdulikannya. Kepalanya juga terasa pening bukan kepalang akibat bau busuk menyengat yang entah dari mana asalnya. Sejenak pemuda itu menarik napas panjang lalu menghembuskannya pelan-pelan, mencoba untuk menenangkan debar jantungnya yang tidak beraturan. Sebelah tangannya meraba saku celana mencari-cari sebungkus rokok dan korek api yang seingatnya masih ia simpan di sana. Nasib baik, benda-benda yang ia cari masih ada. Mungkin dengan menghisap asap bernikotin ini bisa sedikit menenangkan dirinya. Dikeluarkannya sebatang rokok dari bungkusnya, lalu ia selipkan di bibir korek api ia nyalakan dan... Anjrit! Pemuda itu melempar korek apinya ke sembarang arah karena saking kagetnya. Bias cahaya dari korek api yang dinyalakannya dengan jelas menampakkan pemandangan mengerikan yang terpampang di hadapannya. Tulang belulang manusia berserakan di mana-mana, sebagian masih diselimuti oleh serpihan-serpihan daging yang telah membusuk, dikerumuni oleh belatung yang menggeliat-geliat menjijikan. Dari situlah sepertinya sumber bau busuk yang semenjak tadi mengganggu indera penciumannya. Angga memijit-mijit keningnya yang terasa semakin pening. Perutnya bergejolak menahan rasa mual yang teramat sangat. Tempat macam apa ini? Neraka kah? Apa ini berarti aku telah mati? Atau ini hanyalah sebuah mimpi? Angga mencubit lengannya. Sakit, berarti ini bukan sebuah mimpi. Kalau ini bukan mimpi, apa jangan-jangan... Sial! Angga merutu kesal sambil meraba-raba permukaan tanah mencari korek api yang tanpa sengaja sempat ia lempar tadi. Ketemu. Sehelai sapu tangan ia keluarkan dari saku belakang celananya. Lalu ia gunakan untuk menutup hidung dan mulutnya. Lumayan. Aroma busuk itu sedikit berkurang. Dengan berbekal penerangan dari korek api, Angga lalu bangkit dan berjalan tertati. Sebelah tangannya yang memegang korek api, sementara tangan yang lain berpegangan pada permukaan tebing karang. Berusaha menahan tubuhnya yang lemah terhuyung agar tidak sampai jatuh tersungkur. Rasa nyeri yang kembali terasa menggigit pada bahu kirinya tak ia pedulikan. Yang ada di pikirannya saat itu cuma satu, ia harus segera nyah dari tempat terkutuk ini. Angga terus melangkah tertati dan terhuyung, sesekali nyaris tersungkur akibat kakinya tersangkut oleh sulur tanaman dan tulang belulang yang berserakan. Beberapa kali juga ia terpaksa harus menghentikan langkah sekedar untuk menghela napas, mengerjap-mengerjap mata, menggeleng-gelengkan kepala atau apapun itu yang sekiranya bisa menahan kesadarannya yang semakin melemah akibat rasa sakit dan takut yang dirasakannya. Tidak, ia tidak ingin sampai pingsan di tempat terkutuk ini, apalagi sampai mati di sini. Bergidik ia membayangkan tubuhnya menjadi santapan belatung seperti mayat-mayat yang berserakan di tempat ini. Membayangkan hal itu sedikit mampu mengembalikan kesadaran Angga. Pemuda itu kembali melangkah tertati-tati menyusuri tepi tebing meski tanpa tahu arah. Semakin lama ia semakin mempercepat langkahnya karena ingin segera keluar dari tempat yang mengerikan ini. Hal itu membuat kehati-hatiannya sedikit berkurang. Sebelah kakinya tersangkut pada tulang belulang yang melintang. Tubuh pemuda itu pun terhuyung kehilangan keseimbangan.
Refleks sebelah tangan Angga menyambar sulur tanaman rambat untuk berpegangan. Namun sulur tanaman rambat itu tidak sanggup menahan beban tubuhnya. Sulur tanaman rambat itu putus dan tubuh gempal Angga semakin deras tersungkur ke depan. Sial! Beberapa senti sebelum wajah Angga benar-benar mencium tanah, sepasang tangan lentik tiba-tiba muncul menahan tubuhnya. Selamat. Angga bersyukur meski ia tidak tahu tangan siapa yang telah menyelamatkan dirinya itu. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang semakin melemah, ia hanya mampu menangkap sosok wajah samar dengan rambut panjang bergelombang sebelum akhirnya ia pingsan kehilangan kesadaran. Bayi itu adalah kamu, Permadi. Ucapan Bahmo terdengar pelan itu mampu membuat ketiga orang yang berdiri di hadapannya terkejut bukan kepala. Terutama Permadi, laki-laki itu menatap nanar ke arah Bahmo dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Ya suka atau tidak, itu adalah sebuah kenyataan, Permadi. Kau harus bisa menerimanya, Kang Atmo. Atmo Suwiryo, orang yang mungkin paling kamu benci di dunia itu, dialah ayah kandungmu. Orang yang telah mengukir jiwa dan ragamu. Permadi tertegun, wajahnya menegang. Gigi geliginya bergemeletuk menahan emosi. Kedua tangannya mengepal, menahan gejolak amarah yang terasa membuncah dalam dadanya. Jadi seperti itu ya. Lalu laki-laki pecat itu, dia yang telah mengukir jiwa dan ragaku, sekaligus menciptakan berjuta derita di dalam hidupku. Begitulah kenyataannya. Mbok Darmi, orang yang selama ini kau anggap sebagai ibumu itu, kepadanya lah dulu aku menitipkan dirimu waktu masih bayi hingga saat kau beranjak remaja. Aku memintanya untuk pindah ke desa Patrolan agar aku bisa ikut mengasuh dan membesarkanmu. Sayang, tragedi kecil itu membuatmu sampai terusir dari desa dan lagi-lagi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sejenak suasana berubah menjadi hening. Keempat orang itu sama-sama terdiam menunggu reaksi dari Permadi. Hanya suara binatang malam yang terdengar jelas diselingi oleh suara gemerisik dedaunan yang dipermainkan oleh angin. Udara terasa semakin dingin sementara kabut juga terlihat kian menebal. Kita lanjutkan perjalanan. Hanya itu akhirnya kata-kata yang keluar dari mulut Permadi membuat tiga orang lainnya terbengong dan saling pandang. Merasa tidak punya pilihan, ketiganya lalu ikut melangkah mengikuti Permadi yang sudah terlebih dahulu berjalan. Berjuta pertanyaan menggelayu di benak mereka mencoba menerka-nerka apa yang ada dalam pikiran Permadi saat ini. Bagaimana ini, Mbah? Biarkan saja dulu, sepertinya dia sangat terguncang setelah mengetahui semuanya. Kita ikuti saja kemana ia akan berjalan. Aku yakin jika benar Nyi Asi yang dulu menolongnya, maka kali ini pun Nyi Asi juga yang akan menuntunnya untuk menyelesaikan semua ini. Di mana kau kuburkan jasad ibuku, Mbah? Tiba-tiba Permadi bertanya tanpa menghentikan langkah, bahkan tanpa menoleh sama sekali kepada orang yang ia tanya. Di bawah pohon randu alas besar yang ada di dekat jurang bangkai sana. Kita ke sana. Pak Bayan duduk bersimpul di lantai tanah, menghadap tepat ke arah dipan di mana tubuh Mbah Atmo nampak terbaring lemah. Asap dupa yang dinyalakan tepat di bawah dipan itu mengepul memenuhi ruangan, menyesakkan napas tuannya. Laki-laki tua itu mendesah, perasaannya gelisah. Hatinya dipenuhi oleh sebuah pertentangan antara kewajiban sebagai seorang bayan yang harus menjaga dan menyelamatkan desa beserta segenap warganya, dengan kewajibannya sebagai seorang anak yang harus patuh dan berbakti kepada orang tuanya.
Beberapa kali ia menghela napas panjang berusaha mengurangi beban berat yang melanda hati dan perasaannya. Sebilah keris yang diberikan oleh Mbah Mo sore tadi dipeluknya erat-erat di depan dada. Ingat, begitu tiba waktunya tusukan keris ini tepat di jantungnya. Jangan ragu dan jangan sampai terlambat, atau kita semua akan tewas menjadi korban. Dan keangkara murkaan akan merajalela selamanya. Angga membuka matanya lalu memperhatikan suasana di sekelilingnya. Syukurlah. Sudah tidak ada lagi tumpukan tulang belulang yang berserakan serta bau busuk yang menusuk perut. Tapi di mana ia sekarang berada? Angga kembali mengedarkan pandangan, sepertinya ia berada di sebuah ruangan. Ruangan sempit dan sangat sederhana dengan bilik terbuat dari kulit kayu yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk sebuah dinding serta ilalang kering yang juga dijalin sedemikian rupa menjadi atap dari ruangan itu. Angga sendiri terbaring di salah satu sudut ruangan itu, beralas entah jerami atau ilalang kering yang disusun menjadi semacam kasur. Sementara di sudut lain ada sebuah tungku dengan kayu bakar yang menyala menerangi segenap penjuru ruangan. Angga berusaha bangun dan di saat itulah ia baru menyadari bahwa tubuhnya nyaris telanjang bulat. Jaket dan celana jeans yang tadi ia kenakan telah raib entah kemana. Hanya menyisakan celana pendek yang membungkus tubuh bagian bawahnya. Sementara kaos singletnya telah beralih fungsi menjadi semacam perban yang membalut bahu kirinya yang cedera. Angga mencoba menggerakkan bahu kirinya, rasa sakitnya sudah banyak berkurang. Hanya menyisakan rasa kebas akibat dari balutan kainnya yang sepertinya terlalu kencang. Luka-luka lecet dan lebam di sekujur tubuhnya juga tidak begitu terasa perih lagi. Ada sesuatu yang terasa lembab dan dingin menempel di setiap luka itu. Entah obat atau ramuan-ramuan, Angga tidak tahu pasti. Yang jelas rasa dingin dan lembab dari sesuatu itu sepertinya mampu mengusir segala rasa sakit dan perih yang sebelumnya ia rasakan. Angga baru saja ingin berdiri saat pintu bilik itu tiba-tiba terbuka dan sesosok perempuan melangkah masuk sambil menenteng bungkusan kain kumal di tangannya. Jangan banyak bergerak dulu. Luka-lukamu belum sembuh benar. Angga terkesiap kaget. Penampakan perempuan itu terlihat sedikit menyeramkan. Rambutnya yang panjang gimbal dibiarkan tergerai acak-acakan hingga sebagian menutupi wajahnya. Pakaiannya membungkus tubuhnya terlihat begitu kumal dan compang-camping, robek di beberapa bagian hingga memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya yang seharusnya tertutupi. Makanlah, kau pasti lapar. Perempuan itu mengeluarkan beberapa buah-buahan hutan dari dalam bungkusan kain kumal yang dibawanya, lalu meletakkannya begitu saja di samping Angga yang masih terduduk bengong. Terima kasih. Sementara si perempuan segera berlalu begitu saja menuju tungku yang masih menyala dan duduk di depannya. Sambil membetulkan nyala api dalam tungku, perempuan itu mengeluarkan beberapa potong ubi singkong dari dalam bungkusan kain kumalnya, lalu menyorongkannya ke dalam bara api. Kedua mata Angga tak lepas memperhatikan setiap gerak-gerik perempuan itu. Dengan bantuan penerangan dari kobaran api dalam tungku, Angga bisa melihat semakin jelas wajah si perempuan. Belum terlalu tua sepertinya, mungkin hanya terpaut beberapa tahun lebih tua dari Angga. Dan tidak terlalu buruk juga, bahkan terkesan manis. Andai saja perempuan itu mau sedikit saja memperbaiki penampilannya. Wajahnya yang bulat sempurna dihiasi oleh hidung kecil mancung serta bibir tipis dengan dagu sedikit lancip. Juga dua bola mata yang sedikit lebar dengan hiasan bulu mata yang begitu lentrik. Tanpa sadar, Angga tersenyum kecil mengingat ia tadi sempat mengira kalau perempuan itu adalah nenek sihir atau semacamnya. Dan alih-alih menyantap buah-buahan hutan yang tadi diberikan oleh si perempuan, Angga justru bangkit dan melangkah mendekat ke arah si perempuan. Lalu tanpa segan ikut duduk di sebelahnya. Boleh aku ikut duduk di sini? Udaranya sangat dingin.
Angga memberanikan diri untuk sekedar menyapa dan berbahasa basi. Perempuan itu hanya mendehem lalu bangkit dan berjalan keluar ruangan. Tak lama ia kembali dengan membawa pakaian milik Angga. "Pakailah." Perempuan itu melemparkan pakaiannya di bawahnya ke arah Angga sedikit tak sopan. Namun Angga bisa memakluminya, perempuan ini tinggal di hutan, jadi segala macam adab dan kesopanan mungkin tidak dikenalnya di tempat ini. "Kokah yang tadi menolongku?" Lagi-lagi perempuan itu hanya menggumam sambil sibuk membolak-balik ubi singkong yang dibakarnya. Terima kasih banyak. Namaku Angga, siapa namamu?" Sejenak perempuan itu menghentikan kesibukannya lalu menoleh dan menatap ke arah Angga dengan tatapan tajam. Angga terperangah karena ia bisa semakin jelas melihat wajah perempuan itu. Benar-benar sangat cantik, sebuah kecantikan yang sangat alami tanpa sedikit pun mendapatkan polesan kosmetik. Sayang tidak ada sedikit pun senyuman di wajah yang begitu sempurna itu. "Nengsi." Perempuan itu menjawab singkat lalu kembali sibuk dengan ubi-ubi singkong yang dibakarnya. "Nengsi, nama yang bagus. Kamu tinggal sendiri di sini?" Ucapan Angga tertahan karena perempuan itu kembali menoleh dan menatapnya. Sepertinya ia kurang suka dengan orang yang terlalu banyak bertanya. Maaf, aku tidak bermaksud untuk..." "Makanlah." Lagi-lagi hanya ucapan pendek yang keluar dari bibir mungil si perempuan. Sepotong singkong bakar yang telah matang ia lemparkan begitu saja ke hadapan Angga. Sementara ia sendiri lalu sibuk membersihkan potongan singkong yang lain. Meniup-niupnya sebentar lalu segera menyantapnya dengan sangat nikmat. Angga kembali tersenyum melihat cara makan si perempuan, benar-benar sangat rakus, seperti orang yang telah berhari-hari tak makan. Sambil membersihkan ubi bakar miliknya, sesekali Angga kembali mencuri pandang ke arah si perempuan. Entah kenapa ia yang biasanya sedikit cuek dengan makhluk yang bernama perempuan, kali ini benar-benar merasa tertarik dengan sosok perempuan yang kini ada di hadapannya itu. Merasa diperhatikan, Nengsi kembali menatap Angga dengan kedua mata bulatnya, membuat Angga seketika mengalihkan pandangan dan pura-pura sibuk dengan ubi bakar di tangannya. Untuk beberapa saat lamanya mereka hanya saling terdiam sambil menikmati makan malam yang sangat sederhana itu. Hingga saat makan malam mereka telah habis dan perempuan itu merebahkan tubuhnya di atas tumpukan jerami kering yang tadi ditiduri oleh Angga. Tak ada lagi percakapan di antara keduanya. Hanya dalam hitungan menit perempuan itu pun telah terlelap dalam tidurnya. Sementara Angga masih terduduk diam di depan tunggu, tanpa tahu apa yang harus ia perbuat sekarang. Ingin ikut tidur namun hanya ada satu tumpukan jerami kering tempat tidur yang kini telah ditempati oleh si perempuan. Tak mungkin juga ia ikut tidur bersama perempuan itu. Akhirnya Angga hanya bisa duduk terkantuk-kantuk, menyandar pada dinding pondok ditemani oleh nyamuk-nyamuk hutan yang begitu liar, sambil memikirkan nasib apa yang akan menimpa selanjutnya. Suasana malam sangat begitu sunyi membuat Angga kembali teringat dengan kejadian-kejadian yang baru saja dialaminya. Beruntung ia masih bisa selamat meski ia masih terjebak di tempat anta beranta ini bersama si perempuan aneh bernama Nengsi itu. Entah nasib seperti apa yang akan menimpanya esok hari dan bagaimana pula dengan Anggi. Selamatkah ia atau makhluk-makhluk hitam besar itu juga berhasil menangkapnya? 1001 pertanyaan menggelayut di benak Angga. Tak sedikit pun ia mampu untuk menjawabnya, membuat pemuda itu semakin resah dan gelisah karenanya. "Di mana kukuburkan jasad ibuku, Mbah?" Permadi bertanya tanpa sedikit pun menghentikan langkah, bahkan tanpa menoleh sama sekali kepada orang yang ia tanyai. "Di bawah pohon randu alas besar di dekat jurang bangkai sana." "Kita ke sana." "Tunggu, bagaimana dengan Bang Angga?" "Itu bukan urusanku." "Setega itukah dirimu?" "Dengar ya Nona, dari awal aku sudah memperingatkanmu untuk tidak nekat datang ke sini, tapi kau keras kepala. Jadi kalau kau sekarang terlibat dalam masalah,
Ya tanggung sendiri akibatnya, jangan coba-coba untuk melibatkanku. Seperti itu, baiklah. Aku juga tidak butuh bantuan dari orang tidak berperasaan sepertimu. Kita berpisah di sini. Aku akan mencari abangku dengan atau tanpa kalian. Tunggu. Tahan dulu emosi kalian. Kita tengah menghadapi masalah yang pelik, jadi tolong jangan bertingkah gegabah. Tidak, Mas. Aku sudah muak dengan laki-laki sombong dan tidak berperasaan itu. Aku juga muak dengan gadis cengeng dan keras kepala sepertimu. Begini saja, Nak Anggi, lebih baik kamu memang tetap bersama kami. Hutan ini berbahaya, jangan sampai kamu nanti justru menjadi korban. Soal abangmu, percayalah, selamat atau tidak, ia pasti tak berada jauh dari jurang bangkai sana. Karena siapapun orangnya yang telah masuk ke hutan ini pasti akan berakhir di sana. Dan kau Permadi, tidak bisakah kau bersikap sedikit lebih lembut pada seorang perempuan? Anggi terdiam. Apa yang dikatakan Mbah Mo sepertinya benar. Sedikit pun ia tidak mengetahui seluk-beluk hutan ini. Nekat mencari sang abang seorang diri, itu sama saja dengan cari mati. Rombongan itu pun akhirnya melanjutkan perjalanan dalam diam. Sampai akhirnya suara Mas Parto memecah kebisuan di antara mereka. Oh iya, Mbah, bagaimana sampean bisa begitu yakin bahwa sosok putih yang dulu menolong Permadi itu adalah Nyi Asih? Sebenarnya aku juga tidak begitu yakin, namun belakangan ini beberapa kali Nyi Asih sempat menemuiku, baik itu di dalam mimpi maupun melalui bisikan-bisikan yang aku terima saat aku sedang nyepi. Apa yang disampaikan oleh beliau kepada Simbah? Intinya dia hanya ingin melihat dan bertemu dengan anaknya yang dulu pernah dititipkan padaku. Dan ia juga menyesali segala perbuatannya yang pernah ia lakukan dulu. Menyesal? Perbuatan apa yang ia sesali, Mbah? Bukankah beliau orang baik yang justru jadi korban fitnah dari Mbah Hatmo? Yang baik tak selamanya baik, Nak. Demikian juga sebaliknya. Dendam dan sakit hati bisa mengubah sifat seseorang. Meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan ditambah dengan harus berpisah dengan anak yang baru ia lahirkan, yang bahkan belum sempat ia susui, membuat arwah Nyi Asih tak tenang dan bergentayangan. Dendam kesumat yang ia bawa membuatnya memilih jalan yang salah. Perempuan itu nekat menjual jiwanya pada siluman monyet penghuni hutan ini dengan imbalan para siluman itu bersedia membalaskan dendamnya pada warga desa yang telah menghabisinya. Jadilah semenjak saat itu desa Patrolan mengalami teror tak berkesudahan dari para siluman monyet itu. Satu persatu warga yang dulu ikut andil dalam melenyapkan Nyi Asih lenyap secara misterius. Mengerikan. Itu belum seberapa, Nak. Kang Atmo yang menyadari hal itu jelas tidak tinggal diam begitu saja. Dengan kesaktian yang dimilikinya berhasil mempengaruhi raja dari para siluman monyet itu, dari yang awalnya membantu Nyi Asih berbalik menjadi memusuhinya. Jiwa Nyi Asih dikurung dan anak keturunannya diincar untuk dilenyapkan. Itulah dulu kenapa Permadi dan istrinya sampai terjebak di hutan ini. Dan karena itu juga dulu aku membiarkan Permadi terusir dari desa ini. Bukan karena aku tak peduli padamu, Permadi, tapi itu semua aku lakukan semata-mata demi kebaikanmu juga. Jika kau tetap di desa ini, sudah pasti Kang Atmo akan terus berusaha untuk melenyapkanmu. Laki-laki biadab,
Lihat saja setelah semua masalah ini selesai, akan kuhabisi laki-laki itu dengan tanganku sendiri. Jangan terlalu menuruti dendam, nak. Biar bagaimanapun dia adalah ayah kandungmu sendiri. Laki-laki yang telah mengukir jiwa dan ragamu. Tak elok rasanya kalau kau mengotori tanganmu dengan darah orang tuamu sendiri. Permadi terdiam, demikian juga dengan Anggi dan Mas Parto. Meskipun terus berjalan dalam suasana kebisuan sampai akhirnya, setelah cukup lama mereka berjalan, suasana kebisuan itu dipecahkan oleh suara Mbah Mo. Nah, kita sudah hampir sampai. Itu pohon randu alas yang kumaksud, dan yang di sana itulah tempat yang dinamakan Jurang Bangkai. Sebisa mungkin kita harus menghindari tempat itu. Tiba-tiba Anggi mendesis sambil memegangi lengan kirinya. Lengan yang kemarin nyaris remuk karena dicengkeram oleh Mbah Atmo, tiba-tiba kembali terasa sakit dan berdenyut. Kenapa, Mbak? Gak apa-apa, Mas, cuma ini lenganku yang kemarin dicengkeram Mbah Atmo itu kembali terasa sakit. Ini pertanda kurang bagus. Kita harus bergegas jika tanda yang dibuat Kang Atmo di lenganmu itu sudah bereaksi. Itu berarti keberadaanmu di tempat ini sudah diketahui oleh para siluman penghuni hutan ini. Mereka akan memburumu, nak, jadi berhati-hatilah. Pucat wajah Anggi mendengar peringatan dari Mbah Mo itu. Ingatannya kembali melayang pada kebuasan makhluk-makhluk yang beberapa waktu lalu menyerang kakaknya. Tenang, Mbak, sampai Anda sendirian. Kami semua tidak akan tinggal diam kalau sampai makhluk-makhluk itu berani menyerangmu. Anggi meringis, ia tidak yakin orang-orang ini akan sanggup menghadapi makhluk-makhluk siluman yang begitu buas itu. Namun begitu, gadis itu merasa bersyukur karena masih ada orang-orang yang peduli padanya. Tak berselang lama sampailah mereka di bawah pohon randu alas besar yang menjadi tujuan mereka. Permadi segera berlutut di depan makam sang ibu, makam yang sama sekali tidak pantas untuk disebut sebagai makam, karena hanya berupa seonggok batu besar berlumut yang telah dipenuhi oleh aneka tanaman rambat. Permadi segera berlutut di depan makam itu, doa-doa ia panjatkan dengan khusyuk. Pelan namun pasti air mata mengalir dari kedua kelopak mata laki-laki yang sebelumnya terlihat begitu tegar itu. Anggi, Mas Parto, serta Mbah Mo hanya bisa diam 1000 bahasa tanpa berani untuk mengusiknya. Suasana pun terasa semakin hening sampai akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh suara samar bergemerisik dari arah belakang mereka. Ada yang datang. Mas Parto yang pertama kali mendengar suara itu berbisik tajam. Sambil meraba gagang kerisnya, Mbah Mo melirik ke arah asal suara. Anggi berdiri gemetar sementara Permadi masih khusyuk dengan doanya. Suasana tegang kian terasa karena baik Mbah Mo maupun Mas Parto bisa menduga bahwa suara gemerisik itu berasal dari semak dedaunan yang terinjak oleh sesuatu. Entah manusia atau dedemit, namun dari irama langkahnya mereka tahu bahwa sesuatu itu melangkah dengan sangat hati-hati. Entah mengendap-endap atau justru malah merayap. Sesaat Mbah Mo dan Mas Parto saling pandang, lalu dengan gerakan yang sangat tiba-tiba, Mas Parto berbalik sambil menghunus kerisnya dan berteriak lantang. Matilah kau tukang ngintip tak tahu malu. Permadi segera berlutut di depan makam sang ibu, doa ia panjatkan dengan khusyuk. Tanpa terasa air mata mengambang di kedua kelopak matanya. Ketiga orang yang menyertainya hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Suasana hening sejenak sampai akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh suara langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Ada yang datang. Mas Parto meraba gagang keris yang terselip di pinggangnya. Mbah Mo menatap ke arah asal suara itu. Anggi gemetar. Rasa takut mulai menjalar di hatinya. Sedang Permadi masih khusyuk di depan makam sang ibu.
Suara itu terdengar semakin mendekat, disusul dengan kemunculan sosok bayangan hitam yang berjalan terseok-seok di tengah kegelapan. Bahmo segera mengarahkan senternya ke arah sosok itu. Kini wajah sosok itu terlihat jelas. Mas Parto tercekat, Bahmo menghela napas. Permadi masih khusyuk dengan doanya dan Anggi menjerit lantang. "Bang Angga!" Anggi menghambur dan memeluk sosok itu. Tangisnya kembali pecah membasahi wajah cantiknya. Angga balas memeluk sang adik dengan eratnya. "Syukurlah kau selamat, nak." "Alhamdulillah ada orang yang menyelamatkanku, Mbah. Terima kasih kalian telah bersedia membantu dan..." "Dia yang bernama Permadi, Bang." "Akhirnya kita bertemu juga. Saya Angga, kakak dari Anggi. Kau bilang tadi ada orang yang menyelamatkanmu. Siapa dia?" "Seorang perempuan, ia tinggal di pondok yang ada di balik pohon itu." "Perempuan? Siapa namanya?" "Nengsi kalau tidak salah." Belum selesai ucapan Angga, Permadi sudah menghabur menuju ke arah yang ditunjuk oleh Angga. "Dasar anak muda tidak punya kesabaran sama sekali." Terdengar suara pintu didobrak, disusul suara jeritan perempuan dari dalam pondok. "Makhluk laknat biadab, pergi kau, jangan ganggu aku." Suara teriakan perempuan disusul dengan suara gedebak-gedebuk seperti barang-barang yang dilempar ke segala arah. "Nengsi, ini aku, Kang Madi, suamimu." "Kang Madi?" "Nengsi." Mereka berempat yang menunggu di luar pondok hanya bisa geleng-geleng kepala tanpa bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam pondok. "Mereka suami istri." Anggi berbisik pada Angga yang nampak kebingungan. Pemuda itu hanya bisa melongo. Suasana hutan mendadak menjadi sunyi. Suara nyanyian binatang malam yang sejak tadi terdengar riuh bersahutan kini lenyap, tak terdengar lagi. Hening, sepi dan mencekam. Angin bertiup semilir, makin lama makin kencang. Kabut makin tebal menyelimuti semak dan pepohonan. Kabut merah, semerah darah. Bahmo dan Mas Parto saling pandang. "Mereka datang." "Permadi, cepat selesaikan urusanmu di dalam. Kita kedatangan tamu." Tiba-tiba Anggi menjerit sambil memegangi pergelangan tangannya. Anggi terjatuh berguling-guling di atas rerumputan yang basah oleh embun sambil meringis kesakitan. Dalam keremangan nampak pergelangan tangan gadis itu membiru lebam. "Gawat, tanda itu sudah bereaksi kembali. Mereka sudah dekat, Permadi." "Anggi." "Tidak apa, dia hanya pingsan. Kamu jaga baik-baik adikmu ini. Dia yang menjadi incaran utama, biar kami yang menghadapi mereka." "Permadi, cepat keluar kau. Sial, apa sebenarnya yang dilakukan oleh anak itu di dalam?" "Dia ketemu Tarzan, Bah." "Tarzan dengkolmu." "Angga, bawa adikmu masuk ke pondok, biar ku akhiri semua ini." Angga menurut dengan susah payah karena tubuhnya sendiri masih terluka. Angga mencoba mengangkat tubuh adiknya yang telah pingsan itu. Nengsi yang melihat Angga kepayahan segera membantu pemuda itu tanpa diperintah. Angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pucuk-pucuk pepohonan dan menerbangkan dedaunan kering yang berserakan di tanah. Ketiga laki-laki itu berdiri gagah menunggu kedatangan musuh mereka. Keris Mas Parto telah tercabut dari rangkanya. Bahmo menghunus goloknya dan Permadi menyambar sebatang dahan kering sebesar paha orang dewasa yang tergeletak di dekatnya. Dari kejauhan terdengar suara menderu, disertai suara jeritan dan lengkingan yang memekakan telinga. Makin lama suara itu makin dekat dan sekejap kemudian dari balik kegelapan berlompatan makhluk-makhluk berbulu hitam kecoklatan dengan tubuh tinggi besar yang jumlahnya mereka tidak sempat untuk menghitung lagi. Makhluk-makhluk itu langsung menyerbu mereka, menerjang dengan membabi buta, liar dan ganas,
disertai lengkingan dan geraman yang membukakan telinga. Ketiga laki-laki itu tidak tinggal diam. Mereka menyambut serangan itu dengan gagah berani. Pertarungan tak terhindarkan lagi. Keris Mas Parto berkelebatan kian kemari, menusuk dan menebas setiap lawan yang mendekat. Golok Mahmud tidak mau kalah, berhasil memenggal beberapa kepala dari lawannya. Dan Permadi entah sudah berapa kepala monyet yang remuk terkena hantaman kayu di tangannya. Darah hitam berbau busuk mengalir dari bangkai-bangkai monyet yang berkelimpangan, membasahi setiap jengkal tanah di tempat itu. Melihat teman-temannya tewas, monyet-monyet yang lain semakin liar dan ganas. Semakin banyak dari mereka yang tewas, semakin liar serangan-serangan mereka. Dan dengan jumlah mereka yang sangat banyak, membuat tiga laki-laki dari desa patrolan itu mulai kewalahan. Mereka terdesak untuk kemudian menjadi bulan-bulanan para monyet siluman itu. Tercakar, tergigit, terbanting, dan terinjak-injak. Mahmud terkapar, Mas Parto terjengkang, dan Permadi kewalahan dikeroyok oleh puluhan monyet yang menggerubunginya. Beberapa monyet yang lain menyerbu ke dalam pondok. Sepertinya mereka tahu bahwa orang yang mereka incar ada di dalam pondok. "Angga, lari selamatkan adikmu!" Sepertinya terlambat, dari dalam pondok terdengar suara teriakan Angga disusul oleh jeritan Nengsi. Permadi meradang, kayu di tangannya berayun memutar, membuat monyet-monyet yang mengeroyoknya terlempar ke segala arah. Pemuda itu segera melompat dan menerjang ke arah pondok, bermaksud untuk menyelamatkan istrinya. Namun baru saja ia sampai di depan pintu, terdengar suara dentuman dahsyat dari dalam pondok, disusul dengan suara geraman dan lengkingan. Tubuh Permadi terlempar dan terhempas ke tanah bersamaan dengan puluhan monyet yang tadi menyerbu ke dalam pondok. Pondok itu kini telah hancur, atapnya terbang entah kemana. Dinding-dindingnya yang terbuat dari kulit kayu terbang ke segala arah. Dan di antara reruntuhan pondok itu nampak tubuh Anggi melayang dengan tangan terentang. Pakaian dan rambut sebahunya meriap-riap tertiup angin dan matanya. Mata gadis itu bersinar memutih. Wajahnya terlihat bengis, dari mulutnya terdengar suara geraman yang menggetarkan seluruh penjuru hutan. "Kalian beraninya mengganggu anak keturunanku." Suara serak menggelegar keluar dari mulut Anggi, lalu disertai dengan tiupan angin kencang dan hawa panas menyengat. Tubuh itu melesat cepat menerjang barisan pasukan siluman monyet yang masih tersisa. Gerakan yang sangat cepat sampai sulit untuk diikuti dengan mata telanjang. Memukul, menendang, menyambar, dan melempar apapun yang ada di depan matanya. Barisan siluman monyet itu pun kocar-kacir dibuatnya, terlempar, terbanting, terhempas, terkapar, dan terinjak-injak. Jerit mereka yang terkena serangan melengking setinggi langit. Bangkai monyet bergelimpangan, pohon-pohon bertumbangan, dan darah hitam berbau busuk membanjiri. Rombongan dari desa patrolan itu dengan susah payah mencoba menyingkir untuk menyelamatkan diri. Geraman dahsyat menggema dari balik kegelapan, disusul dengan kemunculan 5 sosok siluman monyet yang tubuhnya lebih besar dari monyet-monyet yang sebelumnya. Sepertinya mereka adalah pimpinan dari pasukan itu. Wajah bengis dengan mata memerah dan taring yang panjang berkilat-kilat tajam. Sosok-sosok itu benar-benar menyeramkan. Lengan-lengan panjang dan kokoh dengan cakar-cakar yang tajam siap mencabik-cabik tubuh lawan. Kelima sosok itu segera mengepung Anggi, namun yang dikepung tidak gentar sedikit pun. "Bagus kalian datang, jadi aku tidak perlu susah payah untuk mencari dan menghabisi kalian." Sosok bayangan lain melesat dan berdiri di samping Anggi. "Aku siap membantumu, Nyi Guru." "Nengsi, jangan dia tahu apa yang ia lakukan. Kau hanya akan merepotkan mereka jika bermaksud untuk ikut campur." Permadi mendengus, kedua tangannya terkepal. Baru saja ia bertemu sang istri setelah berpisah selama bertahun-tahun. Kini harus menyaksikan sang istri bertaruh nyawa di depan matanya. Namun Permadi tidak bisa berbuat banyak.
Pertarungan dahsyat kembali terjadi di depan matanya, dan benar kata Mbah Mo, ia hanya akan merepotkan jika ikut campur. Nengsi yang bertubuh mungil dan terlihat lemah ternyata memiliki kemampuannya luar biasa. Pukulan dan tendangan dari kaki dan tangan mungilnya sanggup membuat siluman yang badannya 2 kali lebih besar itu jungkir balik dan bergelimpangan. Sedangkan Anggi tidak perlu dipertanyakan lagi, karena saat ini hanya raganya lah yang berwujud Anggi, sedangkan jiwa yang merasukinya adalah jiwa Nyi Asih. 5 lawan 2 bukanlah pertarungan yang seimbang, dan justru yang 2 itu yang berada di atas angin. 3 dari yang 5 itu telah jatuh terkapar dan tidak mampu untuk bangkit lagi, sedangkan yang 2 lagi masih tidak mau menyerah meski sadar kecil kemungkinan untuk bisa menang. Kita selesaikan sekarang, muridku. Baik, Nyi Guru. Disertai gerama dahsyat, kedua makhluk menyeramkan itu menerjang maju. Satu menyerang Nengsi yang disambut oleh Nengsi dengan sebuah pukulan yang tepat mendarat di kepala makhluk itu. Terdengar suara berderah keras disusul dengan robohnya sosok itu dengan kepala yang hancur tak berbentuk lagi. Sedang yang satu lagi menyerang Anggi, gadis itu berkelit menghindar sambil tangannya menyambar kepala si makhluk, lalu memuntirnya dengan keras tanpa sempat meraung atau melengking lagi. Makhluk itu roboh dengan kepala yang terpisah dari badannya. Berakhir sudah pertarungan malam itu, Permadi segera menghambur memeluk sang istri yang disambut dengan erat oleh Ningsih. Sedangkan Angga masih tercekat melihat tubuh sang adik masih melayang dan bergerak pelan menghampiri Mbah Mo. Nyi, terima kasih telah membantu kami malam ini. Anakku, Permadi. Ibu. Permadi membalas pelukan itu membuat Angga terjengah. Seumur-umur ia belum pernah melihat Anggi memeluk laki-laki, tapi sudahlah. Semua kejadian ini benar-benar di luar nalar Angga. Anakku, kau sudah besar, nak. Ibu. Sementara itu, di waktu yang sama namun tempat yang berbeda, Pak Bayan tersentak dari lamunannya. Terdengar erangan lirih dari mulut Mbah Atmo yang terbaring di atas dipan. Pak Bayan beringsut mundur saat menyadari ada perubahan dari tubuh Mbah Atmo. Tubuh yang awalnya hanya tinggal tulang berbalut kulit itu kini tampak membesar, kekar dengan otot-otot yang bertonjolan di lengannya. Bulu-bulu halus mulai tumbuh di sekujur tubuhnya dan makin lama makin memanjang, jadi menyerupai seperti rambut kasar berwarna hitam kemerahan. Seiring dengan itu, perubahan lain juga terjadi. Dahi laki-laki itu berubah jadi sedikit menonjol. Matanya membulat dan semakin cekung, hidungnya mengecil dan dagunya sedikit memanjang. Rambut-rambut halus juga tumbuh di wajah itu. Perubahan terus terjadi. Lengan laki-laki tua itu terus memanjang, sementara kakinya justru semakin memendek dengan jari-jari kaki yang memanjang mirip jari tangan. Kuku-kuku jari kaki dan tangannya juga berubah menjadi cakar hitam panjang dan berkilat hitam. Mbah Atmo yang sudah berubah menjadi sosok menyeramkan itu mengeram dan bangkit dari tidurnya. Dipan tempatnya tadi berbaring berderak untuk kemudian hancur berkeping-keping, tak sanggup menahan berat tubuhnya. Makhluk itu mengaum sambil menengadahkan wajahnya. Pak Bayan tanggap. Inilah waktunya laki-laki setengah baya itu mencabut dan menghunus keris pemberian dari Mbah Mo. Hanya menghunusnya, setelah itu tidak ada lagi gerakan lain. Tatapan mata merah dari makhluk itu membuatnya tercekat, tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan untuk mengedipkan mata pun Pak Bayan sudah tidak sanggup. Makhluk itu mengeram marah saat menatap keris yang ada di tangan Pak Bayan. Tangan makhluk itu melayang menyambar tubuh Pak Bayan, membuat laki-laki itu terhempas ke sudut ruangan. Pak Bayan melegu saat mencoba untuk bangkit, lalu tubuhnya kembali roboh. Darah kental mengalir dari sudut bibir dan kedua lubang hidungnya. Makhluk itu kembali mengeram sambil menengadahkan wajah dan menepuk dada dengan kedua tangan kekarnya. Pintu kamar terdobrak, seorang menerobos masuk.
berguling di lantai menyambar keris di tangan Pak Bayan. Lalu keris itu pun sukses menancap tepat di jantung si makhluk jelmaan Mbah Atmo. Makhluk hitam besar itu melolong tinggi merasakan sakit yang teramat sangat. Perempuan berbaju kumal itu semakin dalam menancapkan kerisnya, makhluk itu semakin melolong. Lengannya berserabutan kian kemari menyambar tubuh perempuan yang menusuknya, lalu melemparkannya ke sudut ruangan. Jatuh menimpa tubuh Pak Bayan yang sudah pingsan duluan. Makhluk itu terhuyung ke depan lalu ambruk untuk kemudian tidak bergerak lagi. Ibu, terima kasih Kang, kau telah menepati janjimu untuk merawat dan membesarkan anakku. Itu sudah jadi kewajibanku, Nyi. Kau memberinya nama Permadi. Itu hanya kebetulan saja. Aku ingat dulu saat kita sering menonton wayang berdua. Kau sangat menyukai tokoh Permadi, jadi aku berpikir untuk memberinya nama Permadi. Anggi melepaskan pelukannya pada Permadi lalu melayang mendekati Mbah Mo. Senyumannya mengembang meski air mata masih membasahi pipinya. Sekali lagi terima kasih, Kang. Ingin sekali aku memeluknya saat ini, tapi kita sudah sama-sama tua. Tak pantas rasanya dan... Sudahlah, Nyi, lupakan masa lalu. Sekarang semua sudah berakhir, kembalilah ke alammu dengan tenang. Semua dendammu telah terbayar kini. Tidak, Kang, masih ada satu hal yang ingin aku selesaikan. Sumber dari semua masalah ini. Serahkan semua padaku, jangan kau kotori tanganmu dengan dendam. Akan ku selesaikan semua malam ini juga. Benarkah? Baiklah kalau begitu, aku sudah tenang kini. Saatnya aku pergi, kutitipkan anakku padamu, Kang. Mbah Mo kembali mengangguk, suasana menjadi hening. Sinar rembulan menerobos lebatnya dedaunan menyinari tubuh Anggi yang terdiam mematung. Selamat tinggal, Kang. Selamat tinggal anakku. Selamat tinggal muridku, menantuku. Aku akan selalu merindukan kalian. Anggi, Ibu. Hampir serempak, Angga, Permadi, Nengsi, dan Mbah Mo berseru sambil memburu ke tempat Anggi jatuh. Angga merengkuh tubuh sang adik dalam pelukannya. Bang Angga, apa yang terjadi, Bang? Tidak apa-apa, Anggi. Semua telah berakhir, kita selamat sekarang. Ya, semua sudah selesai. Sudah saatnya kita untuk pulang. Mudah-mudahan kita tidak tersesat lagi. Bocah gendeng, apa maksudmu bicara begitu? Tidak ada lagi yang akan menyesatkan kita. Monyet-monyet itu telah musnah toh. Akhirnya rombongan dari desa patrolan itu meninggalkan hutan. Angga memapa Anggi, Permadi menggandeng tangan Nengsi. Mbah Mo menepis tangan Parto yang berusaha menuntunnya. Aku masih bisa jalan sendiri. Mudah-mudahan Bayan berhasil melaksanakan tugas yang kuberikan dengan baik. Kalau tidak, sia-sia sudah kita bertaruh nyawa di hutan tadi. Memangnya tugas apa yang sampean berikan pada Pak Bayan, Mbah? Menghabisi nyawa Kang Atmo. Sampean menyuruh Pak Bayan untuk membunuh bapaknya sendiri? Jangan cerewet, coba kamu lihat ke dalam kamar Kang Atmo. Kenapa harus aku sih, Mbah? Siapa lagi kalau bukan kamu? Gelap, Mbah. Masuk dan nyalakan lampunya, bodoh. Lagi-lagi Mas Parto bersungut-sungut lalu masuk menyalakan lampu. Matanya terbelalak seketika menyaksikan pemandangan dalam kamar. Di tengah ruangan, nampak tubuh Mbah Atmo tergeletak bersimbah darah dengan sebilah keris menancap di dadanya.
Sedang di sudut ruangan tubuh Pak Bayan dan Mbok Darmi saling bertindihan. Sudah kuduga. Bayan pengecut, beruntung aku juga menyuruh Darmi untuk mengawasinya. Bahmo mencoba menyadarkan kedua orang yang pingsan dengan posisi saling tumpang tindih itu. Pagi menjelang, rumah Mbok Tona terlihat ramai pagi itu. Semua berkumpul di situ. Suasana haru dan tangis kebahagiaan menyelimuti sebuah keluarga yang telah tercerai-berai selama bertahun-tahun. Meski ada sedikit rasa duka karena mereka baru saja memakamkan jenazah Mbah Atmo. Masa-masa kelam dari desa terpencil itu telah berhasil mereka akhiri. Saatnya untuk memulai sejarah baru, membangun desa yang telah hancur itu. Sampai di sini aja petualangan kita, Bang. Ya, kecuali kamu masih merindukan monyet penghuni hutan itu. Iya, Bang. Tapi yang jelas satu saat aku akan merindukan desa ini. Dan aku harap satu saat juga aku akan kembali mengunjungi desa ini. Angga tersenyum kecut. Gadis keras kepala ini tidak ada kapok-kapoknya dia. Sekian. Dan terima kasih buat Indra Gunawan yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.